Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, tema 6, cita-citaku, subtema 2, perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif untuk kelas 4 SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan perkembangbiakan sebagai tujuan untuk menghasilkan keturunan. Hal ini juga dilakukan oleh tumbuhan. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut ini. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan dilakukan secara generatif ini ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru yang disebabkan oleh proses penyerbukan. Perkembangbiakan yang berasal dari biji disebut dengan generatif. Ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tahapan daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji. Yang pertama mulai dari biji, kemudian yang kedua kecambah, yang ketiga tumbuhan muda, dan keempat adalah tumbuhan dewasa. Ini merupakan tahapan daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Ada tanaman sirsa, tanaman durian, tanaman mangga, tanaman salak, tanaman vanili, tanaman kacang hijau, tanaman tomat, bunga sakura, bunga aster, bunga trompet, bunga kembang sepatu, bunga pacar air, tanaman pepaya, tanaman jeruk, tanaman jambu biji, tanaman rambutan, serta tanaman kopi dan masih banyak lain. Nah, ini merupakan beberapa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan ini tidak berasal dari biji. Perkembangbiakan secara vegetatif ini sendiri kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu vegetatif secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa dengan bantuan dari manusia. Berikut adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, umbi batang. Seperti kentang, ubi tanah, ketela, dan ubi jalar. Kemudian yang kedua, umbi lapis seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga, umbi bakar seperti singkong, wortel,
dahlia, dan temulawak. Yang keempat, akar tinggal seperti lengkuas, kencur, jahe, dan kunyit. Yang kelima, geragi seperti erbei, rumput teki, dan stroberi. Yang keenam, tunas itu seperti pisang, tebu, bambu, dan pohon pinang. Ini merupakan macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang kedua yaitu vegetatif secara buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin dan sengaja oleh manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan sebagai berikut. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, menempel atau okulasi. Yang ketiga, menyambung. Yang keempat, stek. Dan yang keenam, merunduk. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas keterangan-keterangan dari cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita bahas yang pertama dulu yaitu mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Hanya pada tumbuhan yang berkeping dua atau dikotil saja yang bisa dicangkok seperti jambu, jeruk, mangga, dan lainnya. Ini merupakan contoh gambar mencangkok. Dari A, B, dan C sampai dengan siap tanam. Nah, di sini terdapat keunggulan mencangkok. Ada 3 keunggulan mencangkok. Yang pertama yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga, tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jadi ini merupakan keunggulan-keunggulan dengan cara mencangkok. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Seperti dengan namanya, cara perkembangbiak dengan menempel ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas tumbuhan lain kepada tumbuhan yang masih satu jenis, misalnya pohon mangga arum manis dengan pohon mangga mana lagi. Tujuan dari cara menempel ini adalah untuk bersama-sama hidup atau menumpang hidup. Ini merupakan contoh gambar atau cara melakukan okulasi. Yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempel. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Yang keempat, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Nah, ini merupakan cara untuk melakukan atau menempel dengan cara okulasi. Yang ketiga yaitu menyambung. Menyambung merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tumbuhan yang berbeda. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman yang unggul. Ini merupakan contoh gambar menyambung, ya. Dari batang bawah, batang atas, kemudian batang bawah dimasukkan ke batang atas. Nah, ini jadinya, ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 4 yaitu stek. Stek ini dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan dan kemudian menanamnya di tanah. Contoh tanaman yang bisa distek adalah pohon tebu, singkong, mawar, dan melati. Ini merupakan contoh gambar cara menstek. Ya, ini. Kita lanjutkan.
yang kelima, yaitu merunduk. Seperti dengan namanya, tumbuhan yang dikembangkan dengan cara merunduk adalah dengan menanam tumbuhan yang merunduk dan kemudian tumbuhan tersebut menjadi akar. Contohnya adalah apel, selada air, dan anggur. Ini merupakan contoh gambar dengan cara merunduk. Nah, mungkin itu saja materi-materi yang bisa Bapak sampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi Bapak sudah jelaskan ada dua macam, perkembangbiakan tumbuhan generatif dan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Semoga dengan video pembelajaran kali ini anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang apa yang Bapak jelaskan. Semoga anak Bapak di rumah bisa mengerti dan nantinya pada saat Bapak memberi soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik, benar, dan tepat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.